Shalom, selamat sore. Kembali lagi kita berjumpa, kekasih Tuhan, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat 14. Kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Bilangan pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bilangan pasal 17 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredahkan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka. 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Baik kekasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak mari kita berdoa. Segala hormat kepada Engkau, Allah pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta tuntunan Allah Roh Kudus, berikan hikmat pengertian kepada kami. Saat kami mau merenungkan firman Tuhan, Tuhan berikan pengertian yang dalam bagi kami, supaya kami mampu untuk boleh mendengar, dan kami boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati semua saudara-saudara yang ambil bagian di dalam kegiatan sore malam hari ini. Tuhan berikan hikmat kepada kami semua. Maksimalkan hamba untuk boleh menyampaikan yang benar kepada mereka, ya Bapa. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, jangan kehendak hamba. Hamba percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, demi Yesus yang hidup, kami siap untuk belajar sore hari ini. Amin. Baik kasih Tuhan, orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan adalah orang yang berjalan di dalam topangan tangannya. Orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan adalah orang yang berjalan di dalam topangan tangannya. Sebab Tuhan pribadi yang bertanggung jawab. Apabila kita menaati kehendaknya, maka Ia tidak akan melepaskan tangannya dan membiarkan kita untuk berjuang seorang diri. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus sayang, namun dengan penuh kasih dan tanggung jawab, Ia akan menuntun dan menopang diri kita agar kita sanggup melaksanakan kehendak-Nya. Sedangkan Tuhan tidak akan pernah merasa letih atau lesu, sehingga topangan tangannya bersifat teguh dan pasti. Dengan kata lain, bila kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita berjalan di jalan yang bersifat teguh dan pasti. Jaminan yang pasti itulah yang Tuhan berikan kepada Musa dan Harun, sebagaimana yang dicatat di dalam Bilangan pasal 17. Di situ ditulis bahwa Tuhan menyuruh agar Harun dan ke-11 pemimpin suku Israel di luar suku Lewi meletakkan tongkat mereka masing-masing di dalam kemah hukum. Itulah kemah suci, tempat kedua loh batu
yang berisi hukum Taurat ditempatkan. Keesokan harinya, tampaklah tongkat Harun dan keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kekasih Tuhan, dengan demikian Allah menyatakan bahwa Harunlah yang ia kehendaki untuk melayani sebagai imam besar atas umatnya. Dengan kata lain, melalui cara itu Allah menyatakan ia menopang orang yang melakukan kehendaknya, dan mereka yang menaati perintahnya tidak akan pernah dikecewakannya. Kekasih yang Tuhan Yesus sayang, seringkali kita menginginkan pertolongan Tuhan. Seringkali kita berteriak meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi seringkali juga kita tidak taat untuk melakukan apa yang Ia mau. Seringkali kita suka berjalan menurut kemauannya kita sendiri. Itu yang menyebabkan seringkali doa-doa kita tidak terjawab. Itu juga yang seringkali membuat kita sendiri menjadi kecewa. Kita salahkan Tuhan, kita salahkan lingkungan, keadaan. Padahal sesungguhnya kalau kita mau koreksi diri kita, kita yang seringkali lalai. Kita yang seringkali tidak mendengar perintah-perintah Tuhan. Kalau saudara perhatikan hari ini, begitu banyak orang yang ketakutan karena keadaan virus corona ini. Tapi saya mau ingatkan saudara, mari kita harus percaya bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu betapa pentingnya setiap hari harus kita katakan bahwa kita punya Tuhan yang perkasa. Kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala macam tantangan. Lebih besar dari segala macam penyakit-penyakit. Oleh sebab itu lebih baik kita katakan Tuhan kita yang kuat, Tuhan yang luar biasa, daripada kita membahas virus corona. Mari saudara, saya mengajak kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang bertanggung jawab, ya, Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Kalau sore hari ini kita belajar, kita melihat Tuhan memilih Harun sebagai orang yang melayani sebagai imam, maka saudara dan saya juga adalah imam-imam yang telah terpilih. Mari saudara, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk hormat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya sore hari ini. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada saat ini. Kepada saudara Simi Wamso, Pak Moses Aiben, Ibu Helena Aritonang, Marta Sari, ya, Ibu Yeni Terah. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Tuhan, tidak ada tempat yang lebih aman melebihi hidup di dalam topangan tangan-Mu. Sebab bila semua yang ada di dunia ini tidak akan goyah, tidak demikian halnya dengan tangan-Mu. Kuasa dan hikmat-Mu tidak terbatas. Itu sebabnya Engkau tidak pernah menjadi lelah ataupun kehilangan akal. Tidak akan pernah ada Engkau tinggalkan orang yang berjalan menurut kehendak-Mu. Dengan kasih setia-Mu yang turun-temurun, Engkau membela mereka dan menolong mereka tepat waktunya. Engkau senantiasa sanggup membuka jalan bagi mereka yang berharap kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang kami lalui pada hari ini. Di dalam segala keadaan kami dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu bagi diri kami. Tidak pernah Engkau membiarkan diri kami berjuang seorang diri di dalam melewati perjalanan hidup yang harus kami tempuh. Di saat diri kami merasa lelah, Engkau menguatkan diri kami. Ketika kami merasa putus asa, Engkau senantiasa menghibur diri kami. Tuhan, sungguh besar kebaikan-Mu bagi kami.
Kepada kasih-Mu kami bersandar, dan kepada kesetiaan-Mu kami berjejak menyongsong hari depan kami. Kepadamu kami menyerahkan hidup kami, dan di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama-sama, bahwa kami terus untuk bisa melakukan bagian kami dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, serta kami boleh bertanggung jawab. Hamba berdoa menyerahkan semua saudara-saudari hamba yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore malam hari ini. Tuhan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan tolong mereka. Biarlah kasih sayang-Mu, tanggung jawab-Mu yang begitu besar, di mana Engkau tidak pernah letih lesu untuk menolong kami, itu terjadi bagi setiap keluarga hamba saat ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan tuntun mereka, Tuhan pelihara mereka selalu, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, supaya Tuhan pakai saudara-saudara hamba yang hadir pada sore hari ini, di dalam tugas-tugas mereka, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, bahkan spesial di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi teladan, mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling mereka, ya Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Engkau nyatakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh taat seperti Harun, mengerti panggilan-Mu. Mereka tidak melawan, tapi mereka tunduk dan taat, melakukan apa yang Engkau mau dari hidup mereka. Sebab sesungguhnya hidup mereka adalah milik Engkau, di mana Engkau telah membayar lunas mereka dengan darah-Mu yang mahal di Kalvari. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan mereka, supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Hamba tetap berdoa, menyerahkan semua saudara-saudara hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan, hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah keluarga-keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah keluarga-keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini, dalam bentuk apapun sakit penyakit mereka, hamba mohon kasih-Mu turun menjamah mereka. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan menjamah mereka dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap bibit penyakit, akar penyakit yang mengikat mereka, hamba cabut dari kehidupan mereka, hamba putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan itu turun bagi semua mereka di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati mereka di dalam usaha pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan. Buat berhasil usaha-usaha mereka, Bapa, di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan bawa mereka hidup di dalam kebenaran-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa. Hamba percaya kasih-Mu turun melimpah-limpah bagi semua keluarga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba tetap berdoa, menyerahkan semua keluarga besar GKPB Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan berkati keluarga ini ya Tuhan. Tuhan terus bawa kami tunduk dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan terus bawa kami untuk mengerti panggilan-panggilan-Mu, sehingga hidup kami melakukan apa yang Kau mau. Hidup kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi contoh bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi gereja yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan tetap campur tangan memberkati saudari
Anance Kristina. Tuhan memberkati saudari Debbie Tua Putih Main. Tuhan bawa mereka untuk taat dan setia di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, untuk melakukan apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Tuhan juga memberkati saudara Simi Wamso di dalam pelayanannya. Tuhan berkati dia secara spesial, supaya apa yang ia lakukan dalam pelayanannya, banyak jiwa-jiwa di sekelilingnya diselamatkan, dimenangkan. Tuhan beri hikmat kepadanya, supaya setiap orang yang dilayani itu dimenangkan untuk kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi ketiga saudara hamba ini. Tuhan tolong mereka. Engkau yang memanggil mereka di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan berkati supaya pelayanan yang mereka lakukan bukan sekedar sebagai pelayanan rutinitas, tetapi mereka melakukan karena mereka mengerti panggilan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa memberkati Pak Moses Aiben, memberkati Ibu Helena Aritona, memberkati Marta Sari, Tuhan, Ibu Yeni Tera. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun melimpah-limpah bagi mereka. Tuhan, bawa mereka terus menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Pribadi mereka dan rumah tangga mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami semua pada sore malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi Yesus yang hidup kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada besok sore, pada waktu yang sama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dan saya sangat berharap Tuhan memberkati saudara semua. Apa yang saudara terima lewat kegiatan ini, boleh saudara bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Biarlah kita saling membagi. Saya percaya Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom, salam MDC.